Kepada semua jemaat GPDI Bakti yang terkasih, baik yang biasa beribadah di Babakan, Karawaci maupun Kebon Jati, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita bertemu dengan bertatap muka dalam ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada hari Minggu, tetapi sehubungan dengan adanya himbauan pemerintah bagi semua warga negara Indonesia untuk tetap di rumah dalam rangka mengatasi penyebaran wabah coronavirus, Bapak dan Ibu Gembala menyapa seluruh jemaat GPDI Bakti melalui video ini. Selamat pagi. Kami harapkan semua jemaat dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, pasal yang ke-13, ayat 1 sampai 5. Temanya seperti yang tertulis di atas pasal 13 kitab Roma ini, kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sampai di situ. Jadi sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, kepatuhan kepada pemerintah. Pada ayat 1 tadi kita katakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu adalah ditetapkan oleh Allah. Dikatakan juga bahwa tugas pemerintah
sebagai hamba Allah adalah mengurus rakyat untuk kebaikan rakyat. Jadi, tugas pemerintah sebagai hamba Allah, saya juga adalah seorang hamba Allah. Cuman di bidang yang berbeda dengan pemerintah. Kita, pemerintah dan seorang pelayan Tuhan adalah sama-sama hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah itu mempunyai tanggung jawab yang berat. Kita tidak bisa berkata bohong atau dusta. Tutur kata kita didengar oleh banyak orang. Jadi sebagaimana pemerintah untuk mengurus rakyat, tugas pemerintah sebagai hamba Allah adalah mengurus kebutuhan rakyat, seperti menegakkan kesejahteraan, rasa aman, rasa adil, artinya diperlakukan sama, jujur, tidak korupsi, dan lain-lainnya. Yang kedua, menegakkan hukum bagi yang bersalah atau yang jahat. Bahkan dikatakan dengan menggunakan senjata atau menyandang pedang, seperti pembacaan kita tadi, untuk membalas murka Allah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dan terhadap pemerintah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca di dalam Titus 3 ayat 1, Titus 3 ayat 1, bunyinya demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah yang orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi pada ayat yang baru saja saya baca tadi, kepada orang Kristen supaya kita tunduk kepada pemerintah dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita baca juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Jadi pada pembacaan kita tadi,
kepada kita umat-umat Allah di dalam Yesus Kristus harus tunduk kepada pemerintah. Hormati raja atau hormati presiden. Selain tunduk kepada pemerintah, apalagi firman Allah yang mengajar kepada kita orang Kristen. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pada ayat 1 dan 2 dikatakan kita harus berdoa seperti di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 tadi. Kita harus berdoa untuk raja-raja atau pemerintah kita dan untuk semua pembesar, agar mereka bisa mengurus kita supaya kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oleh sebab itu, kita diperintahkan sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus untuk berdoa bagi pemerintah kita, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala menteri, dan juga pemerintah daerah sampai kepada lurah, RW maupun RT. Akhirnya kita dapat menyimpulkan dari firman Allah yang kita sudah dengar tadi. Kesimpulan yang pertama, pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kita sebagai umat Allah di dalam Yesus Kristus harus tunduk kepada pemerintah. Jadi kalau ada orang Kristen yang mau mengkudeta pemerintah, maka orang Kristen itu konyol. Dia tidak mempunyai iman kekristenan. Yang ketiga, kesimpulan kita yang ketiga, kita juga harus berdoa untuk pemerintah kita supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan adil dan benar demi untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Inilah makanan rohani buat kita semua. Sekali lagi, orang Kristen harus patuh kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Sebagai umat Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus tunduk kepada pemerintah
Dan kita juga berdoa untuk pemerintah kita supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi untuk kesejahteraan rakyat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa yang akan dipanjatkan oleh Ibu Gembala. Sebelum kita berdoa, kita mengangkat pujian, buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang, buat kau ku sembahyang, ku sembahyang buat kau. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, Terima kasih Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mewajibkan kami harus tunduk kepada pemerintah, Amin. karena pemerintah itu adalah diangkat oleh Allah sendiri. Amin. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan, biarlah kami boleh menerapkan firman yang kami dengar tadi. Walaupun kami mempunyai banyak keterbatasan ya Tuhan, Amin. tetapi kami dapat memohonkan doa kami kepadamu dari hati kami yang paling dalam ya Amin. Tuhan, untuk situasi negara kami pada saat ini. Amin. Bukan hanya negara kami Indonesia, tapi juga negara-negara yang lain yang mengalami hal yang sama Amin. ya Tuhan. Haleluya. Kami terpanggil untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Kami terpanggil juga berdoa bagi bangsa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih. Kami bawa Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan juga menteri-menteri, kami serahkan kabinet maju, kami serahkan juga istimewa Dr. Agus Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang akan bekerja keras untuk menangani situasi pada saat ini Tuhan, di mana virus corona merebak. Tapi kami percaya kuasa Allah jauh lebih besar Amin. daripada apa yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan. Kami datang, kami berdoa, kami mohon kepadamu. Pertama-tama kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala keterbatasan kami. Haleluya. Kami datang kepada Allah yang Rahmani, Allah yang Rahimi, Allah sumber segala kekuatan kami. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan para medis, para dokter yang menangani hal ini ya Tuhan. Mereka terjun ke lapangan untuk menangani hal ini Tuhan Yesus. Mari Engkau berikan kekuatan, berikan kemampuan dari surga, berikan hikmat yang dari surga ya Tuhan. Mereka tetap terlindungi dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Istimewa anak-anak-Mu, umat-umat Tuhan yang bergerak di bidang medis Tuhan. Engkau lindungi mereka, terpelihara ya Tuhan. Engkau hancurkan niat-niat jahat. Engkau patahkan rencana iblis yang menjadi dalam nama Yesus. Amin. Kuasa darah-Mu melingkupi umat-umat-Mu, khususnya para medis ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan jemaat bakti,
Tuhan, ajar kami lebih takut kepadamu. Amin. Ajar kami lebih taat kepadamu ya Tuhan. Kami belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami bersatu hati bertanya kepadamu. Karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari ini. Ada rencana Allah di Amin. dalamnya. Kami bertanya kepada Tuhan. Kami merendahkan hati dan berdoa. Karena perlindungan kami hanya kepadamu Amin. saja Bapa. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Kami bertanya, dari manakah datang pertolongan Amin. kami? Haleluya. Pertolongan kami daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang menciptakan langit dan Amin. bumi. Karena kami percaya Yesus Kristus Juru selamat kami satu-satunya, jalan keselamatan kami satu-satunya. Engkau tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ke depan umat-umat beraktivitas, kami di rumah kami masing-masing, tapi damai sejahtera-Mu melingkupi mereka. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Apatah lagi hal-hal yang kecil yang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami percaya kami semua dalam penggembalaan daripada Yesus, Sang Gembala yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Peliharakan umat-umat-Mu dalam damai sejahtera-Mu, kuasa darah-Mu, kuasa kemuliaan-Mu, pengurapan kudus-Mu, penghiburan kuasa Roh Kudus menaungi seluruh jemaat bakti dari yang paling kecil, cucu-cucu kami, sampai kepada orang-orang tua kami ya Tuhan. Kami semua dalam perlindungan-Mu. Hamba-hamba Tuhan di mana berada, gereja-gereja Tuhan di mana berada, Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami. Berikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima sabda-Mu dengan mengucap syukur dan menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan dalam tangan pemeliharaan-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima sabda dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kiranya kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, akan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin. Kiranya Tuhan mengasihi kita semua.